Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Semua baik? Semuanya semangat? Semuanya sehat? Semuanya gembira? Sudah siap untuk ikut kelas sekolah minggu? Walaupun sekolah minggunya masih melalui online, tapi semua semangat ya untuk mengikutinya. Karena di kelas sekolah minggu ini kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan terlebih lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang membuat kita semakin mengenal siapa sih Tuhan yang mengasihi kita itu, dan kita juga semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tetap semangat ya. Selamat mengikuti kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Wah, hebat. Aku senang. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Jika ada adik-adik yang sakit, nanti kita mau berdoa sama-sama supaya minggu depan bisa bergabung dengan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan diri kita. Duduk yang rapi dan jangan lupa Alkitabnya. Ada satu lagi nih Kak yang penting. Apa ya? Benar, kita harus mempersiapkan hati kita. Kita mau bersukacita. Jadi, dengan hati yang bersukacita, langkah tujuan adalah sukacita. Adik-adik siap ya? Dan bersukacita, sekarang kita mau meminta penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita. Ada salah satu teman adik-adik yang mau memimpin doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menyertai kami semua sehingga kami bisa bangun dan menikmati hari yang baru lagi. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan sertai agar ibadah kami berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik untuk doanya. Adik-adik, ada yang tahu tidak?
Bapak ini profesinya apa ya? Ya, benar. Profesinya adalah seorang dokter. Di sini siapa yang mau menjadi dokter? Wah, banyak yang mau menjadi dokter. Adik-adik harus rajin belajar dan tekun berdoa supaya cita-cita adik-adik bisa tercapai. Adik-adik, ada yang tahu tidak tugasnya seorang dokter itu ngapain aja ya? Memeriksa orang yang sedang sakit, memberikan resep obat, merawat orang yang sedang sakit. Jadi, tugas seorang dokter adalah menolong orang yang sedang sakit supaya menjadi sehat. Nah, adik-adik, Tuhan memakai seorang dokter dan juga obat-obatan yang kita minum untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Tuhan kita luar biasa. Yeay! Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Allahku Besar. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Adik-adik dengar nggak barusan? Ada suara seorang bapak-bapak lagi berdoa sambil nangis. Itu suara siapa ya adik-adik? Nah, adik-adik, kalau mau tahu jawabannya, adik-adik duduk yang manis ya. Sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Leni. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian dulu. Kita mau menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di rasaku, ada di hidupku.
siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepalanya. Ada teman adik-adik yang ingin berdoa firman Tuhan saat ini? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kakak guru yang akan membawa cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. Terima kasih ya Dek atas doa firman-Nya saat ini. Wah, adik-adik, saat ini kita dalam keadaan sehat semuanya. Pasti adik-adik senang kan? Nah, kita sudah nyanyi bersama, berdoa bersama. Tapi kalau kita mengalami sakit, enak nggak rasanya? Sepertinya nggak enak ya. Nah, di sini kali ini yuk kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Yuk kita sama-sama menyaksikannya. Komik Alkitab Anak. Raja Hizkia disembuhkan Tuhan. Dan suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia, lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak, Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah saksikan video tayangan yang tadi kita semua tonton. Bagaimana adik-adik? Nih, kali ini mau tanya, siapa sih yang tadi sakit? Ayo, Miss Leni mau denger nih, siapa tadi yang sakit? Ya, betul. Yang sakit itu adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang taat kepada tuannya. Nah, Raja Hizkia yang taat itu tiba-tiba sakit. Mau tahu nggak adik-adik sakitnya sakit apa? Sakit parah.
Nah, tapi adik-adik, coba kita lihat tadi tayangannya. Raja Hizkia tidak jemu untuk meminta doa kesembuhan pada Allah kita. Nah, Allah kita mau menyembuhkan Raja Hizkia karena Raja Hizkia adalah raja yang taat pada Tuhan Allah kita. Dia berdoa, terus berdoa, bersujud pada Tuhan, meminta kesembuhan. Mau tahu nggak adik-adik, Raja Hizkia bagaimana? Ternyata Raja Hizkia sembuh, disembuhkan oleh Tuhan Allah kita karena dia memohon kepada Tuhan. Nah, adik-adik di sini pernah nggak ngerasain sakit? Mungkin adik-adik pernah ngerasain sakit batuk, pilek, atau badannya panas. Nah, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan Allah kita karena kita yakin dan percaya Tuhan pasti sembuhkan. Nah, adik-adik, Raja Hizkia setelah diberi kesembuhan dikasih lagi sama Tuhan Yesus. Dikasih apa? Dikasih umur yang panjang. Sampai berapa tahun? Sampai 15 tahun. Wow, panjang sekali dikasih Tuhan ya. Panjang sekali umurnya dikasih Tuhan, diperpanjang. Nah, Raja Hizkia bersujud kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena Raja Hizkia doanya sudah dikabulkan oleh Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik, di sini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya kalau Tuhan itu pasti bisa menyembuhkan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita dari kali ini. Nah, sekarang ayo kita buka Alkitabnya. Kita akan menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 20 ayat 5 yang bunyinya adalah sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Sekali lagi, aku akan menyembuhkan engkau. Nah, demikianlah ayat hafalan kita saat ini. Nah, sekarang ayo adik-adik mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepalanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Tuhan berkati kami, selalu kami percaya dan yakin Engkau akan tolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun Adik-adik, sekarang sudah saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan yang kita berikan adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Persembahan adik-adik bisa adik-adik masukkan ke dalam envelope yang nantinya akan dibawa oleh papa atau mama adik-adik ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. pada Yesus, pada Tuhan.
kasih atas kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Saat ini ya Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati keluarga kami. Opa Oma, Papa Mama, kakak dan juga adik kami. Berkati kami Tuhan supaya kiranya kami boleh tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan Engkau mau memberkati vaksin COVID-19 supaya bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya berkreasi. Bersyukur. Bagaimana ya cara membuatnya? Saksikan videonya ya. Minggu ini kita akan membuat jam dinding bersyukur. Alat dan bahan piring kertas atau karton, kertas origami, spidol, double tape, dan gunting. Cara membuat, kita beri titik di tengah piring kertas. Kemudian, kita tulis angka 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11. Kemudian kita bikin jarum panjang menunjuk ke arah angka 2, kemudian jarum pendek ke arah angka 10. Di bawah angka 12 kita gambar bentuk hati. Kemudian di bagian bawah jarum jam kita tulis, aku bersyukur. Adik-adik bisa mewarnai hati dengan warna kesukaan adik-adik ya. Sekarang kita akan menghias bagian pinggir piring kertas. Kita menggunakan kertas origami. Warnanya, adik-adik pilih warna kesukaan adik-adik. Kertas origami kita lipat, kemudian kita gunting. Kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Dan kita gunting. Kita lipat lagi. Kita gunting lagi. Setelah kertas origaminya siap, kita ambil double tape, kemudian kita potong kecil-kecil kurang lebih 1 cm. Kita tempelkan di bagian belakang kertas origami. Lalu kita buka double tape-nya dan kita tempel di ujung piring kertas. Kita lakukan hal yang sama sampai seluruh ujung piring kertas
dihias dengan kertas origami. Warnanya ditempel saling bergantian ya adik-adik, supaya lebih menarik. Jika adik-adik menggunakan karton, kita ambil benda yang berbentuk bulat untuk mencetak bentuk lingkaran. Setelah itu, kita gunting mengikuti garis. Lakukan langkah-langkah yang sama seperti pada piring kertas. Pada karton, kertas origami ditempelkan dari bagian belakang. Lakukan hal yang sama sampai seluruh pinggiran karton dihiasi dengan kertas origami. Nah, adik-adik, bagus kan hasilnya? Aku bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan. Bagaimana hasil aktivitas adik-adik? Hasilnya bagus-bagus kan? Jangan lupa ya, nanti adik-adik foto lalu dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita dari Kak Leni, sekarang adik-adik pasti tahu siapa ya itu tadi yang sedang berdoa sambil menangis. Siapa adik-adik? Benar, Raja Hizkia berdoa memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Dan Tuhan pun mengabulkan permintaan Raja Hizkia dan memperpanjang umur Raja Hizkia. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kesembuhan dan keselamatan. Yeay! Tuhan kita Maha Kuasa. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita akan menyanyikan lagu Hanya Yesus. Nyanyi versi bahasa Inggrisnya ya. Only Jesus can save you. Only Jesus can heal you. Only Jesus can forgive you. Believe that's all you need to do. Only
kami, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengucap syukur atas usia, atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah adik-adik kebaktian sekolah minggu kita pagi ini. Oh iya, jangan lupa pesan apa ya, untuk selalu menjaga kebersihan. Adik-adik harus mencuci tangan sebelum adik-adik memegang makanan. Dan jangan lupa juga kalau adik-adik keluar rumah untuk memakai masker. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.